Tapi ada sebagian jamaah saya yang memindahkan anaknya sekolah gara-gara ini. Karena dia biasa baca ini wajahtu, tiba-tiba anaknya di rumah baca Allahumma ba'id baini. Woi, kok sasi anggur kau ya pindahan sekolah, Pak. Iko nenek moyang kau ni, iko baca lagu lu salah saya bacanya kau ya. Karena apaknya kau tak lo membaca hadis Pak. Kan yang diajar apaknya, diajar kakeknya, ciko beda, kau salah guru kau ajaknya. Hanya pindah anak sekolah, Pak. Kadang-kadang Nabi memperdengarkan bacaan ayat itu kepada kami. Artinya salat zuhur dan asar itu boleh jahar. Karena di Sahih Bukhari Muslim. Jadi kalau ada imam zuhur nanti Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah. Jadi betul Pak Ibu. Jadi kalau imam baca jahar Al-Fatihah, ya dengarlah, simak sajalah, tidak usah kita baca. Karena di hadis ini wa yusmi'unal ayah, Nabi memperdengarkan kepada kami ya bacaan ayat itu salat Jumat. Jadi bukan sesuatu yang wajib jahar di waktu zuhur dan asar itu, di salat zuhur dan asar itu. Afdalnya sir. Tapi bukan tak boleh sir, bukan tak boleh jahar, boleh jahar. Cuman bahasanya ahyanan, itu kadang-kadang salah juga kalau nanti ada orang salat zuhur jahar, iku lain dah aliran Panji Gumilang loh, kenapa itu ya, tak usah. Jadi sadunya lah ke Panji Gumilang tu, Pak. Jadi kalau rakaat 1-2 baca ayat. 3-4 hanya Fatihah saja, tidak ada ayat. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali, ada bahasan kita dulu tentang bab sifat salatin Nabi. Bagaimana gambaran ya salat Nabi. Karena kita ini salat diperintahkan beliau mengikuti apa yang kita lihat ya, tentu para sahabat yang melihat ya. Dan apa yang dilihat sahabat itulah yang diceritakan dalam hadis-hadis. Dan kita tentu ingin salat sedekat mungkin dengan praktek Nabi. Nah, dulu sudah beberapa hadis kita bahas. Sekarang terlanjutkan hadis berikutnya, ya, hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana iza qama ila salati qala wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard ila qawlihi ya wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhiri. Hadis riwayat Muslim. Ali bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila berdiri salat, maksudnya beliau sudah berdiri dan takbir, lalu beliau berkata wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, dan seterusnya sampai ini yang biasa kita baca. Ini hadis riwayat Muslim dan ini yang disebut dengan doa iftitah. Jadi setiap kita takbir itu kita membaca doa iftitah dulu, baru kita ya membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Salah satu bacaan iftitah itu adalah ini. Dan ini yang sering kita terima dari guru-guru kita, dan ini yang turun-temurun diterima ya. Ya, wajjahtu, kalau biasanya ditambah pakai ini sebagiannya, ini wajjahtu, itu sebenarnya tidak ada beda.
Ya, tapi dalam hadis disebut wajjahtu saja, tidak ada pakai ininya. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya. Ya. Jadi ini satu versi hadis riwayat Muslim. Jadi doa iftitah itu satu ini yang biasa kita baca. Tapi kalau kita lihat hadis lain, hadis dari Abi Hurairah, dan ini hadisnya lebih kuat dari hadis sebelumnya. Karena hadis yang mengajarkan doa iftitah yang biasa kita baca itu hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini hadis muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang matannya sama, baik dalam kitab Sahih Bukhari maupun dalam kitab Sahih Muslim. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan hadis yang perawinya muttafaq alaih, itu hadis yang paling tinggi ya tingkat validitasnya. Ya, di bawah mutawatir, walau mutawatir itu tidak banyak, paling ada sebagian mengatakan 11 hadis saja. Ya, di atas itu Al-Qur'an. Jadi hadis yang paling kuat sebenarnya itu muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini dari Abi Hurairah itu diceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kabbara ris-shalah sakata hunai'ah. Nabi itu apabila takbir Allahu akbar, maksud takbir ihram, Nabi diam sejenak. Nabi diam sejenak. Qabla an yaqra, ya, sebelum dia membaca Al-Fatihah maksudnya. Maka kata Abu Hurairah, saya bertanya, apa yang kau baca saat diam tadi sebelum membaca Al-Fatihah? Maka Nabi berkata, saya berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, jauhkan saya antara saya dan dosa-dosa saya sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikan saya dari dosa-dosa saya sebagaimana kain yang putih disucikan ya ketika dicuci dari kotorannya. Ya Allah, bersihkan saya dari kesalahan saya dengan air, dengan salju dan dengan air yang sejuk. Nah, ini Bapak Ibu ya, riwayat yang paling kuat dari ya doa iftitah ini, dan ini kita jarang diajarkan ini, Pak. Ya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib dan seterusnya. Bahkan sekarang kalau kita pun tidak hafal yang ini, Pak. Karena kita dari dulu diajarkan yang wajjahtu wajhiyah. Nah, gitu ya. Ya sebenarnya tidak salah, memang hadisnya ada, hadis Sahih Muslim. Tapi sebenarnya yang paling kuat hadisnya yaitu ya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib dan seterusnya. Nah, saya tidak tahu Pak, kenapa dari dulu kita kok diajarkan yang wajjahtu itu. Kenapa tidak dipilih hadis yang paling kuat ini ya? Dan itu Nabi katakan ya, Nabi katakan. Kalau yang tadi Ali bin Abi Thalib yang bercerita. Kalau yang sekarang Nabi sendiri yang mengatakan ke Abu Hurairah, saya katakan atau saya ucapkan ini, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Allahumma innaqini min khatayaya kama yunakkasabul abyadu minad danas dan seterusnya. Tapi itu tidak salah. Bahwa kalau sekarang diubah payah, Pak. Apalagi lah tua-tua kau kamu ubah Bapak Ibu. Oh, tak jadi semayang mereka lah, mabuk itu saja jurusan mereka lah. Lupa-lupa kepanjang balik salah ya, balik akan sudahnya dah jadi solat mereka. Taruh istilah sampai mati yang tu dua cora. Ya kan? Ya dari ketik itu diajaran Pak kan dari awak mulai belajar mengaji kan itu toh. Allahu akbar kan, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati sampai jalan tu hafal tu. Tapi memang guru-guru kita tidak mungkin ya, mungkin tidak membaca hadis-hadis ini dan tidak menilai mana yang paling kuat, sehingga yang paling kuat itulah yang harus diajarkan. Tapi itu tidak salah juga.
Tapi kalau ada yang mau berpindah, pindah ke sini. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya itu. Dan saya kira di beberapa sekolah sekarang sudah ini yang diajarkan, Pak. Ya, di beberapa sekolah-sekolah IT ya. IT Pak ya. Udah ajarkan ini Pak ya. Tapi ada sebagian jamaah saya yang memindahkan anaknya sekolah gara-gara ini. Karena dia biasa baca ini wajahtu, tiba-tiba anaknya di rumah baca Allahumma ba'id baini. Woi, kok sasi anggur kau ya pindahan sekolah Pak. Ikut nenek moyang awak ikut bacaan lu salah saya bacanya kau ya. Karena apaknya kau ndak lo membaca hadis Pak. Kan dia ajar apaknya dia ajar kakeknya, cukup beda kau salah guru kau ajaknya. Hanya pindah anak sekolah Pak. Pindah anaknya mengaji bagai aku salah guru kau aja. Ya karena memang kita ini kadang-kadang Ibu dulu guru-guru kita ini tidak mengajarkan bacaan itu secara komprehensif dan tidak ada alternatif diajarkan berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Kita ambil saja 1 sampai 2 itu aja. Gitu ya. Yang tidak ada Allahu Akbar kabira walhamdulillah tidak ada tambahannya. Memang itu dari mana apa dasarnya mungkin perlu kita tanya juga dari mana dasarnya. Ya tidak ada dasar hadisnya Pak. Yang ada katanya dalam hadis Muslim ini setelah Nabi takbir langsung beliau baca wajahtu wajahiyya sebelum membaca Al-Fatihah. Ya. Belum saya temukan dalilnya Pak. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa bukrata wa asila ya. Baru ini wajahtu. Ya dalam hadis sebenarnya begitu. Nabi takbir lalu baca wajahtu wajahiyya. Nah dalam hadis Bukhari Muslim tadi muttafaq alaih itu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib dan seterusnya. Dan itu lebih pendek daripada yang awal tadi. Nah, lain lagi dengan hadis dari Umar. Ya ini hadis riwayat Muslim juga. Ya, annahu kana yaqulu subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini pula bacaannya di riwayat Muslim. Jadi ketika Nabi selesai takbir, Nabi baca subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuka. Itu juga doa iftitah. Jadi kalau ada orang membaca itu besok sudah takbir, antuk salah waktu tu. Hadisnya. Jadi kalau sasik loh kau ada hadisnya. Dah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri ini ya dari hadis riwayat Muslim juga. Ya, itu Nabi setelah takbir beliau berkata a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Jadi setelah Nabi takbir Nabi baca a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari bisik-bisik setan, dari hembusan-hembusan setan maksudnya gangguannya, dan dari ludah-ludah setan. Karena sultan itu bisa meludah juga ke kita, bisa mengencingi kita juga. Sama setan itu kayak kita Pak. Dia bisa meludahi kita. Maka diludahi setan namanya Pak. Ya kan? Bisa juga dia mengencingi kita Pak. Itu makanya ya yang tidak bangun subuh, yang tidak mendengar suara azan, maka kata Nabi itu dikencingi setan telinganya. Berarti setan itu bisa kencing kawan, bisa meludah. Maka ketika takbir itu doa iftitahnya a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini kan tak apa kalau Pak, kalau tidak pernah dibaca. Jadi Bapak Ibu, doa iftitah itu ada 4 bacaannya. 4. Ya, semuanya hadis sahih. Cuma yang populer bagi kita tu wajah tu tadi. Ya, jadi setiap selesai takbir begitu tuh. Termasuk salat Id. Ini yang orang kadang-kadang tak tahu saya Bapak Ibu. Salat Id itu
kan takbir, kan rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbirnya 5 kali. Itu takbir 7 kali itu di luar takbir ihram. Jadi Allahu Akbar itu baca iftitah dulu. Setelah baca iftitah baru mulai takbir 7 kali. Allahu Akbar baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Begitu. Itulah aduh Pak. Iya, itu di luar takbir ihram yang 7 itu. Sama dengan takbir di rakaat kedua itu di luar takbir intikal ke atas. Dimulainya setelah takbir intikal itu 5 kali. Nah 7 kalinya dimulai setelah takbir ihram. Setiap selesai takbir ihram itu doa iftitah dulu. Ya makanya imam itu juga harus paham, dikasih tahu ke jamaah bahwa setelah kita takbir ihram kita baca iftitah dulu. Setelah iftitah baru mulai takbir 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jangan Allahu Akbar itu ya takbirnya itu. Ada juga kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar 2 kali pun Allahu Akbarnya itu sekali saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kalau mau cepatnya begitu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Begitu juga. Iya, tapi itu tidak haram, tidak salah, tidak batal. Cuman yang benar itu sebenarnya Allahu akbar itu pada takbirnya. Iya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar gitu. Tapi kalau mau lanjut kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya begitu harusnya. Tapi kalaupun berlebih tidak apa-apa. Kan sunnah saja. Bahkan tidak takbir pun tidak apa-apa juga. Allahu Akbar, langsung baca Fatihah imamnya. Aja subhanallah apa dia sajalah ada Pak. Karena takbir 7 kali pun sunnah juga. Ya tapi begitu dicontohkan Nabi. Takbir ihram itu menandakan salat sudah mulai. Karena dengan takbir ihram itu kita sudah haram melakukan apapun di luar gerakan dan bacaan salat. Itu maka disebut ihram dari kata haram. Takbir yang mengharamkan kita, yang menghalangi kita melakukan apapun gerakan dan bacaan di luar gerakan dan bacaan salat. Itu kenapa disebut takbir ihram. Ya. Nah, gerakan bacaan dimulai dengan iftitah. Maka disebut iftitah. Kalau sudah mulai, itu apalagi iftitah. Di tengah nama itu Pak wasitah, nama itu iftitah itu. Ya kan? Jadi setelah takbir ihram itu iftitah. Tapi kan doa iftitah itu kan tidak wajib. Ditinggal pun tidak apa-apa juga. Cuma kalau kita ingin dekat dengan contoh dari Nabi ya begitu, iftitah dulu, baru yang lain-lain. Ini bukan soal salah atau batal. Kalau salah dan batal itu kalau rukun tinggal, itu baru batal. Tapi kalau yang sunat-sunat itu kadang kurang saja afdaliyahnya, nilainya. Ya, keafdalan ibadah kita tidak sempurna seperti yang dicontohkan Nabi. Begitu. Ya begitu aturannya. Ya kalau tinggal Ustaz ya tidak apa-apa juga. Bahkan takbirnya kurang ya tidak apa-apa juga. Ya. Tidak satu sembahyang tak ya Pak, adanya sunat dunia. Tidak boleh satu sembahyang rayu Ustaz boleh golek seru malia golek dah tapi rugi saja. Cuma kalau beribadah itu tentu dengan dalil yang seperti dekat dengan praktek Nabi begitu. Jadi soal doa iftitah begitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah ribut pula soal doa iftitah ini karena memang ada empat versi dan keempat-empatnya hadis sahih. Ya. Lalu hadis dari Aisyah ini dulu sudah kita baca hadisnya. Kita lanjutkan hadis dari Ubadah bin Samit.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Tidaklah sah salat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Maksudnya umul Al-Quran itu Al-Fatihah. Nah, hadis riwayat Ibnu Hibban ini kalau tentang Al-Fatihah saya bacakan hadis-hadis dulu nanti kita bahas. La tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah salat jika tidak membaca Al-Fatihah, ya, Alkitab. Hadis riwayat masih riwayat muttafaq alaih juga ya, Bukhari dan Muslim hadisnya. La'allakum taqra'una khalfa imamikum qulna na'am qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Jadi ada sahabat yang membaca bacaan Al-Quran di belakang imam. Nabi bertanya, apakah kalian baca juga sesuatu di belakang imam? Iya. Kata Nabi, jangan lagi baca kecuali Al-Fatihah. Jadi ini artinya begini. Kalau Bapak Ibu salat berjamaah dan imam membacakan Al-Fatihah, maka jamaah tidak perlu baca Al-Fatihah. Cukup mendengar saja. Karena kata Allah, iza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Begitu. Bila dibacakan Al-Quran, maka dengar dan diam. Makanya di rakaat-rakaat yang jahar, makmum tidak dituntut baca Al-Fatihah. Dia menyimak saja. Bahkan kalaupun ada misalnya imam memberikan jeda waktu, ya, setelah waladhdallin amin, lalu dia diam, maka kita baca Fatihah. Tapi bila dia sudah mulai baca ayat, maka tinggalkan Fatihah itu, ya, jangan melanjutkan Fatihah itu. Betul, tidak sah salat kalau tidak baca Fatihah itu kalau salatnya munfarid atau di rakaat yang sir. Bila rakaatnya sir, maka jamaah yang baca satu persatu. Bila rakaat jahar, maka tugas makmum hanya mendengar dan menyimak diam. Ya. Nah, memang tidak ada tuntutan kita baca Fatihah kalau salat berjamaah. Nanti Ustaz, ya, kalau kita nak baca Fatihah, itu kan tidak asal salat kita. Dia kalau sendiri. Sekarang berjamaah, maka bacaan imam itu bacaan jamaah. Itu hebatnya kalau kita salat berjamaah, Ibu ya. Nah, jadi jangan sibuk pula di belakang baca ayat, baca Fatihah ketika imam baca ayat. Akhirnya ketika imam sasik, tak ada kemenunjukan lain. Orang baca Fatihah sedonya. Ya kan? Imam ku lah tagak saya beramanong Pak Ibu. Dan minta tolong itu mah. Nen jamaah aku sibuk je Fatihah surang-surang Pak. Itu tak boleh begitu itu. Ya, simak dan ya diam. Ya. Nah, tentang baca Al-Fatihah ini, hadis dari Anas, ini hadis sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna salat bilhamdillahi rabbil alamin. Jadi Nabi, Abu Bakar, Umar, kata Anas, Anas kan pembantu Nabi. Mereka kalau baca Al-Fatihah dalam salat langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kedengaran bismillahnya, kata Anas. Ya. Hadis riwayat Muslim ada kalimat la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim. Tidak membaca malah. Bukan tidak kedengaran, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai disebutkan la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Nabi baca tapi tidak jahar bacaannya. Jadi ada ragam-ragam ya. Di satu kali Nabi tidak baca sama sekali. Alhamdulillah saja, memang tidak baca. Tapi di riwayat lain Nabi tidak menjaharkannya, bukan tidak membaca. Nah, lalu ya di riwayat lain dari Ibnu Huzaimah kanu yusirruna. Nabi, Abu Bakar, Umar mensirkannya. Mensirkannya itu artinya bukan tidak membaca. Tapi bagian bismillahirrahmanirrahim itu disirkan oleh Nabi. Hadis dari Nu'aim
Al-Mujmir, ini hadis riwayat An-Nasa'i. Salaitu wara'a Abi Hurairah. Saya salat di belakang Abi Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Dia membaca kencang bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Lalu dia berkata amin. Wa yaqulu kullama sajada wa iza qama minal julus. Dia berkata ya sujud dan berdiri dengan Allahu Akbar. Jadi apapun gerakan-gerakannya, sujud, ruku, berdiri, itu baca Allahu Akbar. Lalu dia salam. Abu Hurairah berkata, demi Allah, kata Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ini paling banyak tahu dengan Nabi. Makanya hadis paling banyak dia, demi Allah, inilah asbahukum salatan bi Rasulillah. Inilah salat yang paling dekat dengan contoh Nabi, katanya. Artinya apa itu Pak Ibu? Baca bismillahnya jahar. Ya, jahar. Karena Abu Hurairah bersumpah, inilah demi Allah, ini salat yang paling dekat dengan Nabi. Menjaharkan bismillah. Ya. Paling dekat, paling sering. Paling mirip. Bahasanya. Asbahah itu paling mirip. Asbah, tasbih. Ini salat yang paling mirip dengan salat Nabi. Kira-kira begitu. Hah? Iya, hadisnya sahih semua. Lalu hadis dari Abi Hurairah, hadis dari riwayat Daruqutni, "Iza qara'tum al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha." Bila engkau membaca Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim karena dia bagian dari Al-Fatihah. Nah, jadi kalau soal baca bismillah, 3. Ada yang tak baca sama sekali. Hadis sahih. Ada yang bacanya sir, tidak dijaharkan. Hadis sahih juga. Ada yang bacanya keras. Hadis sahih juga. Maka dia bersumpah Abu Hurairah demi Allah. Ini yang paling dekat dengan salat Nabi. Yang tak boleh itu Pak Ibu, rakaat pertama tak baca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat kedua baca alhamdulillah, baca bismillah alai. Itu tak boleh itu. Kalau tidak baca bismillah sudah, tidak baca semua. Kalau baca bismillah, sudah baca semua. Kalau sirkan semua. Beko kalau rakaat pertama tidak baca loh. Rakaat kedua kancang. Jamaah bingung. Apa ustaz imam kini kau ini? Kan tidak pendirian lah ini. Sebenarnya tidak ada yang salah. Itu namanya tanawu al-ibadah. Ada keragaman ibadah yang dicontohkan Nabi, yang diajarkan Nabi. Selama dia punya dalil, ada sandaran ke Nabi, itu namanya sunnah. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap sunnah itu yang seperti kita saja. Sunnah itu, ini amal ada ndak sandarannya ke Nabi? Ada ndak Nabi contohkan atau Nabi katakan? Kalau ada, sunnah namanya. Jadi yang ndak baca Fatihah itu sunnah. Yang mensirkan tak baca bismillah itu dalam Fatihah itu sunnah, yang mensirkannya sunnah, yang menjaharkannya juga sunnah. Ini tidak usah ributkan. Imam ya tergantung maunya apa. Ya, kalau dia baca bismillah tenang saja, ikuti. Tak baca bismillah juga tidak apa-apa. Kadang ada juga Pak Ibu, ada imam ni tak baca bismillah apa, nyulang sembahyang dia Pak. Ada Pak. Alasannya Pak, kok takut benar je bismillah kau cakap. Setan yang takut je bismillahnya cakap. Ini bukan soal takut tak takut je bismillah Pak. Ini dalilnya ini. Bukan dia takut dengan bismillah, dia tinggalkan bismillah itu, dia hadisnya begitu. Nabi itu begitu takbir langsung alham tanpa membaca. La yazkuru, tidak menyebut sama sekali bismillah. Kalau dia hadis lain, la yajharu, tidak menjaharkan, bukan tidak membaca. Di hadis lain Nabi keraskan, dan ini demi Allah yang paling dekat dengan Nabi. Jadi itu semua namanya tanawu al-ibadah. Ada keragaman ibadah dan itu dibolehkan. Ya, ragam-ragam dalam praktek ibadah itu boleh. Tidak ada yang salah itu. Itu makanya di situ ada mazhab nanti.
Mazhab itu artinya pilihan dalam menempuh jalan menuju Allah. Yang tak baca bismillah, dia juga berjalan menuju Allah. Mazhab namanya. Yang baca jahar juga berjalan menuju Allah. Semuanya ketemu di sorga. Yang tak baca bismillah, Fatihahnya masuk sorga. Yang jahar masuk sorga. Yang sir masuk sorga. Cuman pintunya jalannya beda-beda. Yang tak masuk sorga tu yang tak salat. Dia tak masuk surga lah Pak. Tapi asalkan dia salat, mau sir, mau jahar, mau tidak baca sama sekali bismillahnya, itu boleh karena ada sandarannya ke Nabi. Begitu ya dalam beribadah itu. Jadi jangan ya eksklusif bahasa sekarangnya. Jangan merasa diri yang paling benar. Maka bacalah ini, pelajari ini supaya kita agak lebih luas dalam beragama. Karena itu sebab pilihan. Di situ kenapa mazhab itu beragam. Ya, semua mazhab itu dilandaskan kepada dalil. Cuma karena dalilnya beragam, maka prakteknya, pendapatnya, hasil istinbat hukumnya juga bisa beragam. Dan itu biasa saja. Ya, tidak ada yang salah. Baik. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Abi Hurairah juga, iza faragha min kitab umil Qur'an, min qiraati umil Qur'an, rafa'a sautahu wa qala amin. Jadi Abu Hurairah bercerita, apabila Nabi selesai membaca Al-Fatihah, maksudnya waladhdallin selesai, itu ayat ketujuh terakhir itu, maka Nabi mengangkat suara beliau dan berkata amin. Jadi bacaan amin ku lebih tinggi pada Fatihah. Itu bunyinya. Ya, waladhdallin min. Itu loh Ibu. Ya. Aminnya lebih tinggi dari Fatihahnya. Makanya anak-anak kan nyuarian Pak. Jadi Pak sampai pagi-pagi aja baca amin tu Pak. Jadi anak-anak Pak. Anak-anak kau tunggu amin kau Pak. Bahkan imam kau sampai linnya bila Pak nyolambui aminnya le Pak. Kancang tak tanggung. Memang amin tu ditinggikan suara. Memang begitu sunnahnya. Waladhdallin amin. Panjang dua-duanya. Panjang, min panjang. Sebab kalau amin itu artinya orang yang jujur. Kalau pendek amin artinya percayalah. Tapi kalau amin, kabulkanlah ya Allah. Beda ya. Jadi apa orang kalau mendoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Betul. Tidak amin. 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 Tak betul amin itu Pak. Ada orang cetu tu Pak. Kan kalau mendoa tu min saja Pak, min. Tak betul loh. Amin. Amin. Makanya tambah amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Betul. Ya, karena beda artinya tu. Panjang A-nya panjang, mim-nya panjang loh. Itu baru artinya kabulkan. Tolong mati nasi. Ingin kudu ambu. Nah, yang benar tu panjang dua-duanya. Kalau panjang A-nya saja, min-nya pendek, itu tidak ada artinya tu. Ya. Kalau pendek, itu artinya percayalah. Kalau panjang ya-nya, mim-nya A-nya tidak panjang, itu artinya jujur artinya. Amin. Makanya Nabi Muhammad itu al-amin. Gitu ya. Yang benar itu amin. Itu baru artinya kabulkanlah. Itu maksudnya begitu. Nah, yang baca itu imam juga. Ada sebagian imam ku ada baca ni lupa. Waladhdallin. Jamaah saya baca aminnya Pak nyantok saya ni. Imam yang baca dulu. Setelah imam baca, ketika imam baca jamaah ikut pula amin di belakang. Harusnya begitu tuh imam tuh. Tapi tidak dibaca pun tidak apa-apa, karena yang wajib kan Fatihahnya. Tapi yang dicontohkan Nabi itu begitu.
Ya. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Abi Qatadah, hadis Bukhari Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Abu Qatadah bercerita Nabi salat bersama kami, berarti salat berjamaah tu. Fa yaqra'u fi zuhri wal asri fi rak'atain awwalain bi Fatihatil kitab wa suratain. Wa yusmi'unal aya ahyanan wa yutawwilu rak'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil kitab. Ini hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Jadi Nabi diceritakan, ini Abu Qatadah bercerita, kami salat zuhur dan asar bersama Nabi. Berarti salatnya ya sir ya, zuhur dan asar. Di rakaat yang pertama dan kedua, maksudnya rakaat awal yang pertama itu rakaat kedua, 1 dan 2, Nabi membaca Al-Fatihah dan membaca 2 surat. Nah, berarti setelah Al-Fatihah baca surat. Ya. Dan kadang-kadang Nabi memperdengarkan bacaan ayat itu kepada kami. Artinya salat zuhur dan asar itu boleh jahar. Karena di Sahih Bukhari Muslim. Jadi kalau ada imam zuhur nanti Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, jangan betul Pak Ibu. Jadi kalau imam baca jahar Al-Fatihah, ya dengarlah, simak sajalah, tidak usah kita baca. Karena di hadis ini wa yusmi'unal ayah, Nabi memperdengarkan kepada kami ya bacaan ayat itu seperti salat Jumat. Jadi bukan sesuatu yang wajib jahar di waktu zuhur dan asar itu, di salat zuhur dan asar itu. Afdalnya sir. Tapi bukan tak boleh sir, bukan tak boleh jahar, boleh jahar. Cuman bahasanya ahyanan, itu kadang-kadang saja. Gitu. Artinya yang banyak yang sir. Cuman kadang-kadang kami mendengar Nabi baca ayat itu. Iya. Jadi tidak salah juga kalau nanti ada orang salat zuhur jahar, iku lain dah aliran Panji Gumilang lah, kenapa itu ya? Tidak usah. Jadi sadonya arah ke Panji Gumilang tu Pak. Ya, ya iku lain dah Islam Nusantara kan, tidak ya? Ya, karena memang ada di situ hadis menjelaskan Nabi itu wa yusmi'unal ayata ahyanan. Dalam beberapa keadaan, kesempatan, Nabi memperdengarkan bacaan ayat itu kepada kami di rakaat 1 dan 2. 1, 2 ada? Jadi Nabi baca Fatihah lalu baca ayat, baca surat, 2 surat di rakaat 1 dan 2, dan itu dijaharkan kadang-kadang, tidak selalu. Dan Nabi memanjangkan rakaat 1 dan 2 dan membaca di 2 akhir, maksudnya 3, 4 atau 3 kalau maghrib, ya Fatihah saja. Ini ya. Jadi kalau rakaat 1, 2 baca ayat. 3, 4 hanya Fatihah saja. Tidak ada ayat. Kecuali Bapak Ibu masbuk. Bisa jadi Bapak Ibu masbuk, dapat rakaat ketiga. Ya, berarti di imam rakaat ketiga, di Bapak Ibu rakaat pertama tu mah. Maka walaupun imam hanya baca Fatihah, itu kan sir kan, tak kedengaran tu. Ibu bapak baca ayat di rakaat itu. Karena bagi kita rakaat pertama. Nanti rakaat keempat bagi imam keempat. Bagi kita kedua, tetap baca ayat, baca surat setelah Fatihah. Kecuali waktunya sudah tidak memungkinkan baca ayat. Karena pas baca Fatihah selesai, imamnya langsung ruku. Jangan baca pula ayat, ruku saja langsung. Bahkan Bapak Ibu baru baca Fatihah separuh, imamnya sudah ruku, ruku selesai. Kan biasa jadi waktu terlambat, ibu bapak terlambat datang. Pas takbir baca Fatihah, baru sampai Maliki Yaumiddin, ruku imam, sudah tinggalkan Fatihah. Karena kata Nabi begitu. Bila engkau mendapati imam dalam satu gerakan, maka falyasna kama sana'al imam. Wajib kau lakukan gerakan yang sedang dilakukan imam. Tinggalkanlah Fatihah tu deh.
Itu pas Ustaz dah selesai Ustaz, imam yang jamin. Itu makanya kita berjamaah salat. Karena imam yang jamin. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu nanti kita lanjutkan ya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.